Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi ilmu rasem, yaitu bab tentang ibdal atau pergantian huruf. Pergantian huruf atau ibdal itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama, penulisan alif yang berasal dari ya, alif yang tidak diketahui asalnya, dan penulisan alif yang berasal dari waw. Oke, kita masuk ke yang pertama, penulisan alif yang berasal dari ya. Penulisan alif yang berasal dari ya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, alif yang berasal dari ya, dan alif yang berasal dari ya musyabbah atau alif taknis. Yang pertama, alif yang berasal dari ya. Jadi maksud di sini ialah alif yang menjadi lam kalimah seperti togo, fata, bukan alif yang menjadi ain kalimah seperti bayatum atau jaa dan sebagainya. Para perawi rasem sepakat jika diketahui alifnya berasal dari ya, maka alifnya ditulis dengan ya, baik pada isim, fi'il, di tengah kalimah atau di ujung. Catatannya, untuk mengetahui apakah alif yang berasal dari ya, apabila pada isimnya ditasniakan, misalnya fatah menjadi fatayani, dan apabila pada fi'il dilihat bentuk mukhatabnya, misalnya togo menjadi togoitu. Contoh yang diambil dari isim. Yang pertama ada huda, ama, fata, hawahu, dan hudahum. Contoh yang berasal dari fi'il. Pertama ada rama, istasqahu, a'ta, ihtada, togo, ista'la, watawalla, i'tada. Demikian pula apabila ya yang menjadi pada lam kalimah atau berasal dari yang mutakalim, orang ketiga tunggal, juga diganti dengan alif, seperti ya asafa menjadi ya asafa, ya hasrata menjadi ya hasrata, dan sebagainya. Kedua, alif yang berasal dari yang musyabbah, yaitu alif taknis. Alif yang berasal dari alif taknis dapat diketahui dari 5 wazan. Yang pertama fa'ala seperti yatama. Yang kedua fu'ala seperti usara. Yang ketiga fa'la seperti da'wahum mardo. Yang keempat fi'la yaitu ihda. Yang kelima ada fu'la seperti unsa. Oke, lafaz Yahya, Isa, Musa, walaupun alifnya bukan alif taknis tapi diberlakukan sebagai alif taknis yang berwazan fa'la, fi'la, dan fu'la. Pengecualian dari 2 kaedah terdahulu terdapat pada 14 lafaz, yaitu 6 lafaz disepakati ya ditulis dengan alif. Yang kedua, 5 lafaz ihtimal ya ditulis dengan alif, dan 3 lafaz yang ikhtilaf ya boleh ditulis dengan ya atau alif. Ya ditulis dengan alif dikarenakan akan terjadi ya ganda 2 ya. Ini berlaku baik pertama alifnya terletak sesudah ya, seperti ad-dunya, ada ar-ru'ya, ada ru'yaka, ada al-hawaya, ada ahyakum. Yang kedua, alifnya terletak sebelum ya, seperti hudaya, ya busyra, maswai. Yang ketiga, alifnya terletak di antara 2 ya, seperti ru'ya, wa ma yahya. Oke, selanjutnya alif ditulis dengan ya walau akan terjadi ya ganda. Yang pertama disepakati oleh rasem perawi rasem ittifaq, terdapat 3 tempat, yaitu pada ayat yang pertama wa Yahya wa Isa. Yang kedua ada wa ma Yahya man hayya an bayyinah. Yang ketiga summa la yamutu fiha wa la Yahya. Oke, yang kedua masuk ke penulisan alif yang berasal dari waw. Disepakati oleh mushaf
Zaid bin Sabit dan juga kawan-kawannya bahwa setiap isim atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf yang alifnya berasal dari waw, rasamnya harus ditulis dengan alif. Karena bacaannya tidak boleh diimalahkan seperti as-safa, ada syafa, sana, da'a dan lain sebagainya. Dikeluarkan dari ketentuan di atas, maka ada 7 lafaz yang semuanya ditulis pakai ya, yaitu ada saja, zaka, ad-duha. Yang keempat ada kuwa, ada dahaha, ada talaha, ada tohaha. Adapun lafaz-lafaz di mana alif ditulis dengan 9 lafaz, yaitu yang pertama ada wamanata, ada an-najati, bil ghadati, kamishkati, ad-diba, ada al-hayati, as-salati, az-zakati. Okey, ketiga lafaz terakhir di atas itu, maka sepakat ittifaq para perawi rasam menulisnya dengan waw bila lafaz tersebut diidhafahkan kepada isim dhahir atau berbentuk nakirah atau berbentuk ma'rifah. Okey, yang kedua, menurut ulama rasam populer ditulis dengan alif kecuali pada 4 tempat, iaitu ada qaddamtul hayati, ada hayatunad dunya, ada fi hayatikumud dunya, ada salati wa nusuki, ada wala tajharu bis salatika, ada kullu qad alima salatahu. Keempat tempat yang dikecualikan tersebut, yakni alif ditulis dengan waw secara ittifaq, iaitu inna salataka sakanul lahum wa salawatir rasuli as-salatuka ta'muruka. Yang terakhir ada walladina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey, sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.